Pesawat Smart Air PKSNS jatuh di Pantai Nabire Barat, 15 penumpang dievakuasi. Pesawat Smart Air PKSNS dilaporkan jatuh di perairan Pantai Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa, 27 Januari 2026, sekitar pukul 12.45 WIB. Insiden ini terjadi saat pesawat menjalani penerbangan subsidi menuju Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Data dihimpun, pesawat Smart Air PKSNS mengangkut 13 penumpang dan 2 kru. Pihak Polres Nabire juga membenarkan kejadian tersebut. Saat ini proses evakuasi terus dilakukan tim gabungan. Pesawat Smart Air PKSNS jatuh di Pantai Lokpon, Karadiri Pantai, Pantai Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Menurut informasi yang dihimpun tribunpapuatengah.com, Selasa, 27 Januari 2026, pesawat ini dari Kaimana ke Nabire. Lalu setelah masuk wilayah Nabire langsung terkena angin kencang di udara dan hilang kendali lalu dan jatuh pada pukul 13.37 WIB. Sementara untuk jumlah penumpang yang ikut pesawat ini diperkirakan ada 13 orang, lalu ditambah 1 pilot dan 1 kopilot. Untuk kondisi penumpang selamat, dan saat sudah dievakuasi ke RSUD Nabire. Pantauan tribunpapuatengah.com, hingga pukul 14.44 WIB para personel tim gabungan juga sudah berada di lokasi kejadian. Sementara untuk kondisi pesawat sendiri masih terlihat mengapung di bibir pantai Karadiri. Proses evakuasi barang-barang penumpang juga sedang dilakukan oleh pihak keamanan. Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih berada di lokasi kejadian untuk memantau proses evakuasi pesawat. Sekedar informasi, Pantai Nabire Barat bukanlah satu titik tunggal, melainkan deretan pesisir yang berada di sisi barat pusat kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. Secara spesifik, area ini biasanya merujuk pada kawasan di sepanjang distrik Nabire Barat. Berikut adalah 5 fakta terkait insiden jatuhnya pesawat Smart Air PKSNS di perairan Nabire. 1. Lokasi dan waktu kecelakaan pesawat. Pesawat Smart Air dengan nomor registrasi PKSNS dilaporkan mengalami kecelakaan jatuh di perairan Pantai Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Insiden ini terjadi secara spesifik di area Pantai Lokpon, Karadiri Pantai, yang merupakan bagian dari deretan pesisir di sisi barat pusat kota Nabire. Peristiwa ini berlangsung pada hari Selasa, 27 Januari 2026, di tengah jadwal penerbangan subsidi. Laporan mengenai jatuhnya pesawat diterima sekitar pukul 12.45 WIB, namun informasi lain menyebutkan pesawat kehilangan kendali dan jatuh ke air pada pukul 13.37 WIB. Hingga beberapa jam setelah kejadian, badan pesawat dilaporkan masih terlihat mengapung di bibir pantai Karadiri. Lokasi ini segera dipenuhi oleh tim gabungan dan warga sekitar yang ingin melihat proses penanganan pasca kecelakaan udara tersebut. 2. Jumlah penumpang dan awak pesawat. Berdasarkan data yang dihimpun, pesawat Smart Air PKSNS tersebut mengangkut total 15 orang saat kecelakaan terjadi. Manifestasi penumpang terdiri dari 13 orang warga sipil yang sedang melakukan perjalanan menuju destinasi yang dituju. Selain penumpang, terdapat 2 orang awak pesawat, kru, yang bertugas mengoperasikan penerbangan tersebut. Awak pesawat terdiri dari 1 orang pilot dan 1 orang kopilot yang bertanggung jawab penuh atas kendali teknis pesawat Smart Air selama perjalanan. Seluruh orang yang berada di dalam pesawat, baik penumpang maupun awak, menjadi prioritas utama tim penyelamat dalam proses evakuasi. Kepastian jumlah korban ini menjadi dasar bagi tim medis di RSUD Nabire untuk menyiapkan penanganan kesehatan yang diperlukan. 3. Penyebab jatuh akibat faktor cuaca. Penyebab utama jatuhnya pesawat Smart Air PKSNS diduga kuat karena faktor cuaca ekstrim yang melanda wilayah Nabire. Pesawat yang sedang menempuh perjalanan dari Kaimana menuju Nabire ini dilaporkan terjebak dalam kondisi angin kencang saat memasuki area tujuan. Angin kencang di udara tersebut mengakibatkan pesawat mengalami gangguan stabilitas yang serius hingga akhirnya hilang kendali. Pilot tidak mampu mempertahankan posisi pesawat di udara sehingga pesawat terhempas dan jatuh ke perairan pantai yang dangkal. Kondisi cuaca di Papua memang dikenal sering berubah-ubah secara mendadak, yang kerap menjadi tantangan besar bagi penerbangan perintis. Penyelidikan lebih lanjut kemungkinan besar akan dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan aspek teknis lainnya selain faktor angin kencang tersebut. 4. Status keselamatan dan evakuasi medis. Kabar baik datang dari proses evakuasi di mana seluruh penumpang dan awak pesawat dilaporkan selamat dari insiden maut tersebut. Meski pesawat jatuh ke air, tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam kecelakaan pesawat subsidi ini. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Basarnas bergerak cepat mengevakuasi seluruh korban dari badan pesawat menuju daratan.
Setelah berhasil dievakuasi, para korban langsung dilarikan ke RSUD Nabire untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan perawatan intensif. Polres Nabire memastikan bahwa seluruh personel telah berkoordinasi untuk memastikan kenyamanan korban pasca trauma kecelakaan. Keberhasilan evakuasi tanpa korban jiwa ini dianggap sebagai mukjizat mengingat pesawat jatuh dari ketinggian akibat hilang kendali. 5. Pengamanan lokasi dan barang penumpang. Selain fokus pada keselamatan manusia, tim gabungan juga melakukan pengamanan ketat di lokasi kejadian di Pantai Lokpon. Personel keamanan dari berbagai satuan dikerahkan untuk menjaga agar area jatuhnya pesawat tetap steril dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Proses evakuasi barang-barang milik penumpang juga sedang dilakukan secara bertahap oleh pihak keamanan dan kru maskapai. Hal ini dilakukan guna memastikan harta benda milik korban tidak hilang atau hanyut terbawa arus air laut di bibir pantai. Hingga sore hari, para jurnalis dan petugas masih bersiaga di lokasi untuk memantau perkembangan evakuasi badan pesawat. Upaya penarikan pesawat ke daratan atau pemeriksaan kotak hitam, jika diperlukan, akan menjadi langkah selanjutnya setelah kondisi lapangan dinilai aman.